Ayo ikut saya ke kantor. Kalian semua saya pecat mulai sekarang. Seorang gembel masuk koperasi. Wajahnya kusam, bajunya compang-camping. Ia hanya ingin bertemu pimpinan. Tapi apa yang terjadi? Ia dihina, ditertawakan, bahkan hampir diusir oleh para pegawai. Tak ada satupun yang menyambutnya dengan hormat. Tapi hanya beberapa menit kemudian, semuanya terdiam. Gembel itu kembali, dan membawa kejutan besar yang mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu suasana koperasi, sejahtera bersama, tampak seperti biasa. Para karyawan sibuk menyambut nasabah yang datang bergantian. Ruang tunggu penuh, suara printer terdengar bersahutan, dan suara tawa ringan dari beberapa staf terdengar dari balik meja resepsionis. Koperasi itu terletak di pinggir kota dan dikenal sebagai koperasi paling aktif dan modern. Pelayanannya cepat, ruangannya ber-AC, bahkan tersedia kopi gratis untuk anggota koperasi yang menunggu. Di tengah kesibukan itu, seorang pria masuk perlahan-lahan melewati pintu kaca. Penampilannya langsung menarik perhatian. Ia mengenakan kemeja putih kotor yang sudah kekuningan, celana panjang yang lusuh dan robek di beberapa bagian, serta sandal jepit yang sudah aus. Wajahnya penuh keringat dan rambutnya awut-awutan. Semua orang yang melihatnya langsung diam sejenak, heran, curiga, dan sedikit terganggu. Pria itu berjalan menuju meja informasi, tapi belum sempat bicara, seorang staf wanita langsung berkata, "Maaf, Pak, ini tempat pelayanan, bukan tempat minta-minta ya." Suaranya cukup lantang hingga terdengar ke ruang tunggu. Beberapa orang mulai melirik, ada yang tertawa pelan, dan ada juga yang menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. Pria itu hanya menunduk, tidak marah, hanya berkata pelan, "Saya ingin bertemu pimpinan koperasi." "Pimpinan koperasi?" sahut seorang staf pria dari meja belakang sambil berdiri. "Pak, pimpinan kami nggak bisa diganggu, apalagi sama orang kayak Bapak. Ini kantor koperasi, bukan tempat sosial." Staf lain ikut tertawa, dan suasana yang tadinya formal, perlahan berubah jadi semacam tontonan hiburan gratis. Salah satu staf bahkan mulai merekam diam-diam pakai ponselnya. Pria itu tetap berdiri di tempatnya, tidak pergi. Ia hanya mengulang, "Saya hanya ingin bicara sebentar saja. Tolong, ini penting." Namun para karyawan tetap mengabaikan, malah mempermainkan. "Kalau penting, tulis surat aja, Pak." "Tapi, Bapak bisa nulis, kan?" ejek salah satu karyawan laki-laki yang duduk sambil menyeruput kopi. Tawa pun kembali pecah. Beberapa tamu yang duduk di ruang tunggu mulai tidak nyaman. Seorang ibu membisikkan ke anaknya, "Kok ada pengemis masuk kantor ya? Ngapain sih?" Anak itu menjawab polos, "Mungkin dia lapar, Bu." Namun bisikan itu terdengar oleh karyawan yang dari tadi jadi bintang penghinaan. Ia langsung menimpali dengan lantang, "Kalau lapar, sana ke warteg. Jangan nyasar ke sini, Pak." Tak lama, security kantor datang tergesa. Seorang pria berbadan besar dengan seragam hitam berdiri di samping si pria lusuh. "Pak, mohon maaf. Kalau tidak ada keperluan jelas, Bapak harus keluar. Ini kantor, bukan tempat numpang duduk." Pria itu menoleh pelan dan berkata, "Saya benar-benar ingin bicara dengan pimpinan. Tolong beri saya waktu 5 menit saja." Namun permintaannya diabaikan, dan security mulai menarik lengannya pelan. Saat pria itu berjalan perlahan menuju pintu keluar, beberapa staf masih melemparkan candaan. "Jangan balik lagi ya, Pak. Kecuali Bapak punya deposito miliaran," teriak seorang karyawan sambil tertawa keras. Pria itu hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya keluar dari pintu kaca yang tertutup otomatis. Tak satu pun dari mereka menyadari siapa sebenarnya pria itu. Begitu pria itu benar-benar keluar, suasana koperasi kembali seperti semula. Tawa mulai mereda, dan para staf kembali bekerja. Namun tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik yang tidak pernah mereka bayangkan. Sosok pria lusuh yang tadi mereka usir bukanlah orang sembarangan. Ia datang bukan untuk mengemis, tapi untuk melihat siapa saja yang pantas berada di koperasi itu dan siapa yang harus disingkirkan. Di luar, pria itu berdiri sejenak di bawah pohon rindang, mengusap wajahnya dengan tangan. Ia menatap gedung koperasi dari kejauhan, matanya tajam dan penuh rencana. Di balik kemeja kotornya, ada identitas besar yang disembunyikan. Dan dalam beberapa menit lagi, ia akan kembali tidak lagi sebagai pengemis yang dihina, tapi sebagai sosok yang akan mengubah segalanya. Beberapa menit setelah pria lusuh itu diusir dari koperasi, suasana kantor kembali seperti semula, penuh tawa, obrolan santai, dan suara mesin fotokopi yang tiada henti. Namun, tidak ada satupun karyawan yang merasa bersalah atau menyesal atas apa yang baru saja mereka lakukan. Bahkan mereka menjadikan momen itu sebagai bahan candaan. "Tadi tuh orang aneh banget, ya. Gembel-gembel gitu berani nyari pimpinan, hahaha," celetuk seorang staf wanita bernama Winda sambil memainkan ponselnya. Tak jauh dari situ, Reza, staf pria yang tadi paling keras mengejek, mulai memutar video yang direkam diam-diam saat pria itu diusir. "Tuh lihat, mukanya kayak nggak ngerti malu. Nggak tahu diri banget, datang ke koperasi kayak kita gini," katanya sambil tertawa. Beberapa karyawan lain ikut menonton dan ikut tertawa. Ada yang bilang pria itu pasti habis ngamen di pinggir jalan.
Ada juga yang berseloroh bahwa pria itu mungkin orang stres yang kabur dari rumah sakit jiwa. Sementara itu, Lala, staf bagian front office, menceritakan ulang kejadian tadi ke seorang nasabah yang sedang menunggu. Iya bu, tadi ada yang masuk, pengemis gitu. Katanya mau ketemu pimpinan koperasi. Gila ya? Dia pikir ini kantor main-main kali. Nasabah itu ikut tertawa kecil, meski dalam hatinya agak tidak nyaman. Tapi karena staf koperasi yang berkata begitu, ia hanya mengangguk. Di pojok ruangan, security bernama Pak Surya ikut nimbrung. Tadi saya kira dia nyasar. Tapi pas saya tarik, dia tetap sopan loh. Cuma bilang minta waktu sebentar. Namun komentar itu langsung ditepis oleh Reza. Udahlah, Pak. Gembel gitu mana ada sopannya. Lagian, kalau dikasih waktu, nanti makin banyak yang nyusul. Kita bisa bangkrut dibanjiri pengemis. Lalu, datanglah Pak Andi, manajer kantor cabang koperasi itu. Ia sempat mendengar sekilas tentang pria gembel tadi dari staf-stafnya. Bukannya menegur, ia malah bergabung dalam obrolan dan ikut tertawa. Makanya kalau pintu kantor jangan dibiarin terbuka terus. Nanti gembel-gembel pada nyelonong masuk. Ganggu pemandangan, ucapnya sambil tertawa lepas. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya siapa sebenarnya pria itu, dari mana asalnya, atau kenapa ia begitu ngotot ingin bertemu pimpinan. Semua sudah terlanjur menilainya dari penampilan luar. Penilaian yang dangkal, dan kelak akan menjadi tamparan besar bagi mereka semua. Tiba-tiba, Lala mendapat telepon. Halo? Iya, selamat siang. Oh, iya Pak. Baik Pak, saya sampaikan. Setelah menutup telepon, wajah Lala berubah. Ia menoleh ke teman-temannya dan berkata pelan. Tadi Pak Dimas dari kantor pusat, katanya sebentar lagi bos besar koperasi akan datang langsung ke cabang kita. Seketika suasana menjadi hening. Semua karyawan saling pandang, sedikit panik dan mulai merapikan meja masing-masing. Reza bertanya cepat. Loh, bukannya bos besar itu nggak pernah datang langsung ke cabang? Ini serius. Lala mengangguk. Katanya mau sidak, tapi nggak ada informasi jelas, cuma bilang suruh bersiap. Para karyawan mulai panik, make up diperbaiki, dasi dirapikan, komputer yang tadi digunakan nonton YouTube buru-buru ditutup. Tapi tidak ada yang menyadari, bahwa sidak itu, sebenarnya sudah dimulai sejak tadi pagi. Dan ketika pintu kaca otomatis kembali terbuka, suara langkah pelan terdengar memasuki ruangan. Mereka semua menoleh, dan mendadak wajah mereka memucat. Pria lusuh yang mereka hina barusan, kini berdiri tegak di ambang pintu. Tapi kali ini, ia tak sendirian. Di belakangnya berdiri pria tua berjas abu-abu yang tak asing di dunia koperasi, pendiri koperasi itu sendiri. Suara jantung para karyawan seakan berhenti. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dan saat pria lusuh itu mulai melangkah masuk, dunia mereka tak akan pernah sama lagi. Suasana kantor koperasi yang sebelumnya riuh kini berubah menjadi sangat sunyi. Tak ada satupun karyawan yang berani bersuara saat pria lusuh itu melangkah masuk kembali. Namun kali ini, penampilannya sangat berbeda. Ia masih memakai pakaian yang sama, kemeja putih kusam dan celana lusuh, namun ada aura yang berbeda. Ia tidak lagi menunduk, tidak gugup, dan tidak terintimidasi. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, dan di belakangnya, berdiri seseorang yang membuat semua orang merinding. Pak Darmawan, pendiri koperasi Sejahtera Bersama. Beberapa detik semua orang terpaku. Lala bahkan menjatuhkan pulpen dari tangannya. Reza yang biasanya lantang, kini tak mampu bicara. Bahkan Pak Andi, manajer kantor cabang yang biasanya percaya diri, tampak kaku di tempat duduknya. Pria yang tadi mereka hina, yang mereka usir dan tertawakan, kini berdiri dengan kepala tegak, menatap setiap wajah yang tadi memandangnya rendah. Rasanya seperti mimpi buruk yang datang siang bolong. Pak Darmawan, yang biasanya sangat sibuk dan hampir tidak pernah turun langsung ke cabang, tiba-tiba bersuara. Kenalkan, ini adalah Pak Jaya. Mulai hari ini, beliau resmi menjadi Direktur Operasional Nasional Koperasi kita. Beliau sedang melakukan kunjungan dan evaluasi langsung ke beberapa cabang. Cabang ini adalah yang pertama. Suara gasp terdengar. Mata para staf membelalak. Beberapa saling pandang, berharap ini hanya lelucon. Tapi tidak ada tawa. Tak ada senyuman. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Pak Jaya, pria yang mereka hina sebagai gembel, ternyata adalah bos besar yang sekarang memegang kuasa penuh atas nasib mereka semua. Pria itu hanya berdiri tenang, menikmati keheningan yang ia ciptakan sendiri. Jadi, Pak Jaya membuka suara untuk pertama kalinya sejak kembali masuk. Suaranya tenang, dalam, tapi penuh wibawa. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu? Beginikah budaya koperasi yang selama ini kalian banggakan? Menilai orang dari bajunya dan mempermalukan yang kalian anggap tidak selevel? Tak ada yang berani menjawab. Lala menunduk dalam, wajahnya pucat pasi. Reza menelan ludah, tangannya gemetar di sisi meja. Pak Andi mencoba tersenyum kaku, tapi senyumnya hanya memperburuk suasana. Beberapa staf lainnya tampak hampir menangis. Suasana benar-benar hancur. Sekarang mereka tahu, kesombongan mereka tadi bukan hanya kelakuan memalukan, tapi juga bisa menjadi akhir karir mereka.
Saya tadi sengaja datang dengan pakaian ini, dengan tampang seperti ini, lanjut Pak Jaya. Saya ingin melihat wajah asli kalian. Dan saya sudah melihatnya semua. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Wajah-wajah sombong, tidak punya empati, dan hanya menghormati orang kalau mereka pakai jas dan dasi. Pak Darmawan hanya berdiri diam di belakang Pak Jaya. Sorot matanya tajam, kecewa. Semua yang hadir tahu, kehadiran dua tokoh besar ini bukan hanya untuk kunjungan biasa. Ini adalah ujian. Dan mereka gagal. Gagal total. Mereka mempermalukan seseorang yang ternyata adalah pemimpin tertinggi mereka. Tak kuat menahan tekanan, Lala akhirnya maju beberapa langkah dan berlutut. Maafkan saya, Pak, saya tidak tahu, saya kira Bapak. Suaranya tercekat. Air matanya jatuh. Reza mengikuti, menunduk dalam, dan berkata, saya minta maaf, Pak, kami tidak tahu siapa Bapak sebenarnya, kami hanya. Pak Jaya menatap mereka, lalu berkata pelan, kalian tidak perlu tahu siapa saya. Seharusnya kalian tahu bagaimana cara memperlakukan orang dengan benar. Bukan karena jabatan, tapi karena dia manusia. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Pak Jaya berbalik ke arah Pak Darmawan dan mengangguk pelan. Kita mulai perubahan dari sini, Pak. Kita benahi dari akar. Pak Darmawan pun berkata kepada seluruh staf, mulai besok, seluruh karyawan cabang ini akan menjalani pelatihan ulang. Tidak ada pemecatan hari ini. Tapi jangan pikir kalian bebas dari evaluasi. Para staf tampak lega, meski wajah mereka masih tegang. Tapi satu hal jelas, hari itu mengubah hidup mereka selamanya. Sosok pria yang datang sebagai gembel, kini berdiri sebagai pemimpin sejati. Dan pelajaran besar pun baru saja dimulai. Ruang koperasi yang tadi ramai kini benar-benar hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan receh, tidak ada lagi yang merasa nyaman duduk di belakang meja. Para staf hanya berdiri mematung, sebagian menunduk dalam rasa malu, sebagian lainnya melirik Pak Jaya dengan wajah tegang, berharap ada keajaiban yang membuat waktu mundur beberapa jam ke belakang. Pak Jaya berdiri di tengah ruangan, memandang mereka satu persatu. Tatapannya tak marah, tapi menohok. Seolah ia bisa melihat isi hati masing-masing orang yang berdiri di depannya. Saya datang ke sini bukan untuk menjatuhkan siapapun, katanya pelan, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Tapi saya memang ingin tahu siapa di antara kalian yang benar-benar memiliki hati, dan siapa yang sekadar memakai seragam tapi kosong di dalam. Lala, yang masih terisak pelan, berdiri dengan tubuh gemetar. Reza hanya bisa memegang dahinya, tak tahu harus berbuat apa. Bahkan Pak Andi, sang manajer cabang, tak bisa berkata sepatah kata pun. Ia tahu, semua yang dikatakan Pak Jaya barusan adalah benar. Ia yang seharusnya menjadi contoh justru ikut tertawa, ikut meremehkan. Dan kini, ia menjadi simbol dari budaya arogan yang selama ini tumbuh diam-diam di kantor itu. Saya tadi berdiri di depan kalian, dan kalian tertawa. Bukan karena kalian jahat, mungkin. Tapi karena kalian sudah terlalu biasa menilai orang dari penampilan, lanjut Pak Jaya. Ia berjalan pelan ke depan meja resepsionis, tempat di mana Lala tadi mengejeknya pertama kali. Seandainya saya benar-benar pengemis, seharusnya saya tetap mendapat perlakuan manusiawi. Karena kalian bekerja di sini bukan hanya untuk menekan angka keuangan, tapi juga melayani sesama. Tak ada yang berani menjawab. Bahkan suara mesin printer yang biasanya berdenting pelan pun seperti ikut membisu. Para staf yang semula merasa paling nyaman kini seakan ingin menghilang dari ruangan itu. Loyalitas kalian diuji bukan saat kalian tahu siapa yang datang, lanjut Pak Jaya, nadanya mulai mengeras. Tapi justru saat kalian tidak tahu siapa dia. Disitulah karakter asli kalian muncul. Dan saya melihatnya tadi. Jelas. Ia menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangan ke Pak Andi. Pak Andi, sebagai manajer cabang, apa pendapat Anda atas kejadian tadi? Pak Andi menunduk dalam, lalu menjawab pelan. Saya salah, Pak. Saya minta maaf. Saya harusnya memberi contoh, bukan ikut-ikutan. Suaranya parau, hampir bergetar. Ini pertama kalinya dalam karirnya ia merasa sangat kecil di hadapan seseorang yang bahkan belum dikenalnya sehari penuh. Pak Jaya menatapnya beberapa saat sebelum berkata, saya tidak butuh permintaan maaf yang manis. Saya butuh perubahan nyata. Karena koperasi ini bukan milik saya, bukan juga milik kalian. Ini milik seluruh anggota. Dan mereka layak dilayani oleh orang-orang yang punya empati, bukan ego. Beberapa staf wanita mulai menangis. Para pria hanya bisa menunduk diam. Rasa malu menggantung di udara seperti kabut tebal yang menyelimuti ruang kantor itu. Setiap kata Pak Jaya menampar keras kesombongan yang selama ini tersembunyi di balik meja dan komputer. Saya akan tetap di sini selama beberapa hari ke depan, ujar Pak Jaya tegas. Saya ingin melihat perubahan. Saya akan pantau. Saya akan nilai. Dan saya akan catat semua. Siapa yang benar-benar belajar, dan siapa yang sekadar pura-pura. Hari itu, tidak ada yang tersenyum. Tapi benih kesadaran mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa pakaian tidak menentukan siapa seseorang. Bahwa jabatan tak bisa menutupi buruknya hati. Dan bahwa kadang, gembel yang datang ke kantor, justru jauh lebih mulia dibanding orang yang duduk di dalamnya. Setelah suasana benar-benar tenang,
Pak Jaya meminta semua staf berkumpul di ruang pertemuan kecil di lantai 2. Biasanya ruangan itu dipakai untuk rapat mingguan dan acara formal, tapi hari ini suasananya sangat berbeda. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan, hanya wajah-wajah tegang, duduk rapi seperti murid-murid sekolah yang baru saja dimarahi kepala sekolah. Pak Jaya berdiri di depan ruangan, tanpa podium, tanpa alat presentasi. Ia tidak butuh itu semua. Ia hanya membawa satu hal, pengalaman dan kebenaran yang menusuk. Di belakangnya berdiri Pak Darmawan, pendiri koperasi itu, dengan ekspresi yang tak biasa. Matanya penuh kecewa, namun juga seperti menyimpan harapan. Sebelum saya menjabat di posisi ini, kata Pak Jaya membuka suara, saya juga pernah menjadi seperti kalian. Duduk di meja kecil, melayani orang-orang yang datang ke kantor. Saya tahu rasanya lelah, jenuh, bahkan kadang kesal menghadapi orang yang tak sopan. Tapi satu hal yang saya pegang sejak awal, jangan pernah kehilangan rasa hormat pada manusia. Semua mata menatap Pak Jaya. Tidak ada yang berani bermain ponsel. Bahkan Pak Andi pun duduk di barisan depan, menatap lurus penuh penyesalan. Pak Jaya melanjutkan dengan nada yang tenang namun tegas. Kalian tahu apa yang lebih berbahaya dari seorang atasan yang galak? Bukan atasan. Tapi staf yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang kecil. Itu jauh lebih mematikan. Suasana ruangan menjadi semakin berat. Kata-kata itu seperti menghantam mereka satu persatu. Saya berdiri di hadapan kalian bukan sebagai orang yang lebih hebat. Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa sebaik apapun sistem, kalau yang menjalankannya sombong dan kasar, maka koperasi ini akan hancur dari dalam. Ia berhenti sejenak, memberi jeda agar kata-katanya meresap. Hari ini, saya datang dengan pakaian kotor. Tapi besok bisa saja datang orang dengan pakaian lebih buruk, dan benar-benar membutuhkan bantuan. Kalau kalian mengusir mereka, mempermalukan mereka, lalu siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian pantas memakai seragam ini? Seorang staf wanita di baris tengah mulai menangis pelan. Ia teringat bagaimana tadi ia ikut tertawa, bahkan merekam diam-diam saat Pak Jaya diusir. Penyesalan seperti gunung yang menimpa dadanya. Beberapa staf lain tampak mengusap mata, menunduk, dan memeluk lengan mereka sendiri. Pak Jaya menatap mereka, lalu berkata, empati itu bukan pelajaran teknis. Itu sikap. Sikap yang tumbuh dari hati. Dan saya tidak akan membiarkan koperasi ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya hati. Ia lalu mengarahkan pandangan ke Pak Darmawan, yang mengangguk pelan. Pak Jaya mengumumkan, mulai besok, semua staf di kantor ini akan menjalani pelatihan khusus. Kita akan latih ulang bukan hanya tentang sistem dan pelayanan, tapi juga tentang moral, karakter, dan sikap. Para karyawan hanya bisa diam. Mereka tahu, itu bukan hukuman, itu kesempatan kedua. Tapi kesempatan itu datang dengan satu syarat, mereka harus berubah, atau mereka akan tertinggal. Sebelum keluar dari ruangan, Pak Jaya sempat menoleh dan berkata, kalian boleh pintar, kalian boleh berpendidikan tinggi, tapi kalau kalian memperlakukan orang lain seperti sampah, maka kalian lebih rendah dari siapapun yang pernah kalian hina. Kalimat itu menutup pertemuan siang itu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sambutan, tapi di dalam hati masing-masing staf, ada satu kesimpulan yang kuat. Hari ini mereka dihancurkan untuk dibangun kembali menjadi lebih baik. Pagi berikutnya, sebelum jam kantor dimulai, semua staf koperasi, sejahtera bersama, sudah berkumpul di ruang rapat. Tak ada satupun yang datang terlambat. Bahkan Reza yang biasanya suka ngopi dulu di warung sebelah, hari ini datang paling pagi, duduk paling depan. Suasana rapat terasa berbeda. Semua duduk rapi, wajah-wajah mereka tegang tapi juga penuh harap. Mereka tahu, hari ini adalah awal dari babak baru, dan mungkin penentu nasib mereka di kantor ini. Pak Jaya masuk dengan pakaian formal yang berbeda dari kemarin. Kali ini, ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain rapi. Tapi wibawanya tetap sama, tajam, tenang, dan membuat ruangan terasa mengecil. Ia duduk di kursi pimpinan rapat, diapit oleh Pak Darmawan dan Pak Andi. Tidak ada formalitas panjang, tak ada basa-basi. Begitu semua duduk, rapat langsung dimulai. Mulai hari ini, saya mengambil alih penuh sistem manajemen cabang ini, kata Pak Jaya membuka rapat. Saya tidak akan pecat siapapun, tapi kalian semua akan saya reset. Nol. Semua jabatan, semua keistimewaan, semua kebiasaan lama, lupakan. Kita mulai dari awal. Seketika, suasana ruangan menjadi lebih tegang. Beberapa orang saling melirik. Lala menggigit bibirnya pelan. Ia tahu, itu artinya ia tak lagi menjabat sebagai kepala pelayanan sementara. Reza, yang selama ini merasa paling senior, juga tertunduk lesu. Tapi tak ada yang berani protes. Semuanya sadar, ini harga yang harus dibayar untuk sebuah pelajaran. Besok pagi, pelatihan akan dimulai. 3 hari penuh, dari pagi sampai sore. Kalian tidak akan melayani nasabah dulu. Kita liburkan sementara layanan publik cabang ini. Fokus kita adalah perbaikan internal, lanjut Pak Jaya. Ia menatap setiap wajah yang duduk di depannya, memastikan mereka benar-benar mendengarkan. Saya datangkan tim pelatih profesional dari luar. Mereka bukan hanya akan melatih cara melayani, tapi juga cara menghormati manusia. Pak Andi mencoba angkat suara,
Suaranya agak bergetar. Pak, kalau boleh bertanya, apakah nanti, setelah pelatihan, akan ada evaluasi lanjutan? Pak Jaya mengangguk. Betul, Pak Andi. Setiap orang akan dinilai. Dan hasil pelatihan akan menentukan apakah kalian tetap bekerja di sini, atau tidak. Kalimat itu seperti petir. Tapi anehnya, tidak ada yang protes. Semua menerima dengan pasrah. Bahkan ada yang terlihat mengangguk pelan. Mereka sadar, yang mereka hadapi bukan cuma pemimpin baru, tapi juga cermin besar yang sedang memperlihatkan wajah asli mereka selama ini. Rasa malu itu penting, lanjut Pak Jaya. Tapi lebih penting lagi adalah keinginan untuk berubah. Dan saya percaya, beberapa dari kalian, meskipun kemarin bersikap buruk, masih punya niat baik untuk memperbaiki semuanya. Lala mengangkat tangan pelan. Pak, apakah kami masih punya kesempatan untuk menebus kesalahan kami? Suaranya pelan dan tulus. Pak Jaya menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau saya tidak percaya pada perubahan, saya tidak akan kembali ke sini hari ini. Kalian masih punya kesempatan. Tapi jangan sia-siakan. Rapat ditutup tanpa tepuk tangan, tanpa tanya jawab panjang. Semua orang keluar dengan wajah penuh pikiran. Tapi ada satu hal yang jelas terasa di udara pagi itu, kesadaran. Bukan ketakutan karena ancaman dipecat, tapi kesadaran bahwa mereka hampir kehilangan segalanya hanya karena kesombongan sesaat. Dan mulai hari ini, koperasi itu tidak hanya akan berubah sistemnya, tapi juga jiwanya. Pagi itu, suasana koperasi, sejahtera bersama, sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada nasabah yang mengantri, tidak ada suara mesin fotokopi, dan meja pelayanan kosong. Di depan pintu masuk terpampang spanduk putih bertuliskan, "Maaf, kantor tutup sementara untuk pelatihan khusus karyawan." Karyawan yang biasanya sibuk dengan tumpukan berkas kini mengenakan pakaian santai, sebagian mengenakan kemeja polos dan celana hitam. Mereka semua duduk berjejer di ruang pertemuan. Wajah-wajahnya menegang seperti anak sekolah menjelang ujian. Di depan ruangan berdiri 3 orang pelatih profesional. Seorang pria parubaya dengan nada suara tegas, seorang wanita muda dengan ekspresi serius namun penuh semangat, dan satu lagi, seorang pria tua berambut putih yang hanya berdiri sambil tersenyum. Ketiganya bukan pelatih biasa. Mereka adalah spesialis pelatihan karakter, etika pelayanan, dan komunikasi empatik. Dan selama 3 hari ke depan, koperasi ini menjadi laboratorium perubahan. Pelatih pertama memperkenalkan diri. Saya Pak Yuda. Bersama 2 rekan saya, Bu Karin dan Pak Manto, kami akan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk kalian. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kalian dari diri kalian sendiri. Kalimat itu langsung membuat semua peserta pelatihan terdiam. Reza, yang biasanya suka komentar, kini hanya menunduk. Lala, yang kemarin menangis, kini mencatat setiap kata di buku kecil yang ia bawa. Hari pertama dimulai dengan sesi refleksi. Setiap karyawan diminta menulis pengalaman paling memalukan atau menyakitkan yang pernah mereka alami saat dilayani dengan buruk oleh orang lain. Suasana mendadak emosional. Banyak dari mereka menulis sambil merenung dalam. Tak disangka, ternyata banyak yang pernah mengalami diskriminasi, penghinaan, bahkan penolakan. Tapi mereka tidak sadar bahwa kini mereka memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, bahkan lebih buruk. Setelah itu, sesi dilanjutkan dengan permainan empati. Pelatih membagi mereka dalam pasangan, lalu meminta satu orang berperan sebagai orang kecil, petani, pedagang kaki lima, pengangguran, dan pasangannya berperan sebagai petugas koperasi. Mereka diminta saling berdialog. Awalnya canggung, tapi perlahan satu persatu mulai menangis. Saat Lala berpura-pura menjadi ibu penjual sayur yang ingin menabung Rp50.000 dan ditolak dengan dingin, matanya berkaca-kaca. Ternyata sakit banget. Ya, bisiknya pelan. Hari itu ditutup dengan satu sesi paling menohok. Pak Manto, pelatih tua berambut putih, berdiri di depan dan berkata, "Saya dulunya hanya tukang kebun. Tiap kali saya datang ke bank atau kantor pelayanan, saya dipandang rendah. Tapi saya ingat satu pegawai yang menghormati saya seperti manusia. Karena itu, saya bangkit dan sekarang saya melatih orang-orang seperti kalian. Kalian mungkin lupa, tapi satu sikap baik bisa menyelamatkan hidup seseorang." Suasana ruangan berubah. Tidak ada yang bicara. Beberapa staf mulai meneteskan air mata, bukan karena dimarahi, tapi karena malu. Bukan karena takut dipecat, tapi karena sadar, mereka selama ini tidak pernah benar-benar melayani. Mereka hanya bekerja, menggugurkan kewajiban, tapi tidak menanamkan empati dalam setiap tindakan mereka. Sebelum bubar, Pak Jaya masuk ke ruangan. Ia hanya berdiri di pintu, lalu berkata, "Kalian baru mulai, dan saya sudah melihat perbedaannya. Lanjutkan. Karena koperasi ini tidak butuh karyawan yang sekadar bisa menghitung uang. Kita butuh orang-orang yang bisa menghargai manusia." Hari pertama pelatihan ditutup dengan sunyi, tapi penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, para karyawan koperasi itu pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang berat, bukan karena lelah, tapi karena sedang dibentuk ulang. Bukan hanya menjadi pegawai, tapi manusia yang utuh. Hari ketiga pelatihan berakhir dengan pelukan, air mata, dan senyuman tulus. Ruang pelatihan yang sebelumnya penuh kecanggungan kini berubah menjadi tempat lahirnya kesadaran baru.
Para staf koperasi, Sejahtera Bersama, bukan lagi wajah-wajah kaku dan arogan yang beberapa hari lalu mengusir pria lusuh dari kantor. Mereka kini membawa semangat baru, semangat untuk melayani dengan hati, bukan hanya dengan sistem. Pagi itu, kantor kembali dibuka untuk umum. Tidak ada lagi spanduk, pelatihan khusus, tapi suasana dalamnya benar-benar berbeda. Meja-meja tertata rapi, ruang tunggu dibersihkan lebih awal, dan yang paling mencolok, senyum dari para pegawai. Lala berdiri di meja depan dengan senyum hangat. Bukan senyum pura-pura seperti biasanya, tapi senyum yang benar-benar tulus menyambut siapapun yang masuk, tanpa melihat penampilan. Nasabah pertama yang datang adalah seorang bapak tua dengan pakaian sederhana dan sepeda tua yang diparkir di depan. Dulu, ia mungkin akan dicuekin, bahkan tidak disambut sama sekali. Tapi kali ini, Lala langsung menyapa. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Nada suaranya lembut, matanya jernih. Si bapak terlihat sedikit terkejut, tapi tersenyum dan berkata, "Saya mau setor 50.000, boleh ya, Bu?" Lala menjawab, "Tentu boleh, Pak. Uang bapak itu sangat berarti di sini." Reza, yang dulu dikenal sebagai yang paling sinis dan suka meremehkan, kini justru menjadi yang paling aktif melayani. Ia bahkan turun tangan sendiri mengarahkan nasabah lanjut usia ke tempat duduk, membawakan minum, dan membantu mereka mengisi formulir. Teman-temannya melihat perubahan itu dengan takjub. Reza sendiri tak banyak bicara, tapi wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia tak ingin mengulang kesalahan. Pelayanan menjadi lebih cepat, tapi juga lebih sabar. Tidak ada lagi wajah cemberut, tidak ada lagi nada tinggi. Bahkan saat seorang ibu muda datang sambil menggendong anak kecil yang rewel, staf tak menunjukkan keluhan. Justru ada yang mengajak si kecil bermain sebentar agar ibunya bisa mengurus simpanan. Pemandangan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kabar tentang perubahan koperasi itu pun mulai tersebar. Seorang anggota koperasi mengunggah pengalamannya ke media sosial. "Dulu saya males datang ke sini. Pegawainya jutek, pelayanan lambat. Tapi hari ini, saya dilayani kayak orang penting. Padahal saya cuma setor 100.000. Koperasinya beda banget sekarang." Postingan itu viral. Banyak yang penasaran dan mulai datang kembali. Pak Jaya yang memperhatikan dari ruangannya hanya tersenyum. Ia tak perlu turun tangan lagi. Ia sudah melihat benih perubahan tumbuh. Tapi yang paling menyentuh adalah saat seorang pria tua berpakaian lusuh datang siang itu. Beberapa karyawan sempat terdiam, bukan karena ingin menghina, tapi karena mereka diingatkan pada kesalahan besar yang mereka buat tempo hari. Namun kali ini, Reza berdiri dari kursinya, berjalan mendekati pria itu dan berkata, "Selamat datang, Pak. Silakan duduk. Kami siap membantu." Pria itu tersenyum dan berkata, "Saya cuma mau tanya-tanya, belum jadi anggota." Reza tersenyum kembali. "Enggak apa-apa, Pak. Kami siap melayani, meskipun Bapak belum jadi anggota." Tidak ada tawa, tidak ada cibiran, tidak ada gerakan mengusir. Yang ada hanyalah sikap manusia kepada manusia. Pelan tapi pasti, koperasi itu mulai dikenal bukan hanya karena sistemnya, tapi karena kebaikan orang-orang di dalamnya. Dan perubahan itu bukan hasil kebijakan, tapi hasil luka. Luka yang diakui, diterima, dan dijadikan pelajaran. 2 minggu setelah pelatihan, koperasi Sejahtera Bersama bukan lagi tempat yang dikenal kaku dan penuh arogansi. Ia berubah menjadi koperasi yang hangat, ramah, dan manusiawi. Setiap nasabah yang datang, dari yang menyetor 50.000 hingga yang mencairkan puluhan juta, diperlakukan dengan hormat yang sama. Tidak ada lagi tatapan merendahkan, tidak ada lagi pelayanan setengah hati. Semua dilakukan dengan sepenuh jiwa. Perubahan itu bukan hanya dirasakan oleh para anggota, tapi juga oleh masyarakat sekitar. Warung kopi di depan koperasi mulai ramai kembali. Orang-orang bercerita tentang betapa enaknya pelayanan di sana sekarang. "Lo percaya nggak? Temen gue cuma setor 100.000 tapi dilayanin kayak orang penting," ucap seorang pedagang ke pelanggannya. Cerita itu menyebar cepat. Tak lama kemudian, wartawan dari media lokal datang untuk meliput langsung. Liputan itu dimuat di halaman depan. Koperasi yang dulu dikenal dingin, kini jadi inspirasi pelayanan publik. Dalam artikel itu, disebutkan bahwa perubahan dimulai sejak kedatangan seorang tamu misterius, yang ternyata adalah bos besar yang menyamar. Artikel itu viral. Bahkan koperasi dari luar kota mulai menghubungi kantor pusat, ingin belajar sistem pelatihan yang diterapkan di cabang tersebut. Pak Darmawan, pendiri koperasi, datang kembali seminggu kemudian. Kali ini ia membawa tamu-tamu penting dari Kementerian Koperasi. Mereka ingin melihat langsung perubahan yang sedang ramai dibicarakan. Dan benar saja, para tamu itu dibuat kagum. Dari sambutan di pintu masuk hingga layanan di meja kasir, semuanya dilakukan dengan kesopanan dan empati yang luar biasa. Salah satu pejabat berkata kepada Pak Jaya, "Jujur saja, saya belum pernah lihat kantor pelayanan seperti ini. Ini bukan cuma koperasi, ini sekolah karakter." Pak Jaya hanya tersenyum. Ia tidak butuh pujian. Ia hanya ingin membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, asal dimulai dari dalam hati, bukan dari tekanan luar. Yang mengejutkan lagi, jumlah anggota koperasi meningkat tajam. Banyak masyarakat kecil yang sebelumnya enggan bergabung karena merasa minder, kini berani datang.
Mereka tahu, koperasi ini tidak lagi membeda-bedakan siapa yang datang. Bahkan seorang pemulung yang membawa tabungan receh diterima dengan hangat oleh para staf. Reza sendiri yang melayaninya, dan bahkan membantu membuka rekening simpanan harian untuknya. Koperasi Sejahtera Bersama mulai dijadikan model percontohan. Mereka mendapatkan penghargaan tingkat kota untuk kategori pelayanan terbaik dan transformasi budaya kerja. Tapi bagi Pak Jaya, penghargaan terbesar bukanlah itu. Melainkan ketika ia melihat Lala berdiri melayani seorang ibu lansia sambil tersenyum, atau ketika Reza membantu anak kecil mengambil air minum di pojok ruang tunggu. Suatu sore, Pak Jaya berdiri di depan jendela ruangannya, melihat keluar. Ia melihat dua pemuda duduk di teras koperasi, sedang membahas rencana usaha kecil yang ingin mereka mulai. Di dekat mereka, seorang staf koperasi duduk santai, mendengarkan dan mencatat kebutuhan modal mereka. Suasana itu hangat, hidup, dan jujur. Koperasi ini dulu hanyalah bangunan megah yang dingin. Tapi sekarang, ia menjadi tempat orang datang membawa harapan, dan pulang membawa semangat. Dan semua itu dimulai dari satu kejadian sederhana. Seseorang yang datang dengan pakaian lusuh, lalu dihina, lalu kembali dengan kebenaran. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari memalukan itu, hari di mana koperasi Sejahtera Bersama nyaris kehilangan kehormatannya karena kesombongan dan ketidaktahuan. Tapi justru dari titik terendah itulah, semua berubah. Kantor yang dulunya dingin dan penuh gengsi kini menjadi rumah bagi orang-orang kecil yang ingin tumbuh. Bukan hanya dalam urusan keuangan, tapi juga dalam martabat. Pak Jaya masih menjabat sebagai Direktur Operasional Nasional, namun ia sering mampir ke cabang itu. Bukan untuk mengawasi, tapi untuk melihat bagaimana benih yang ia tanam mulai tumbuh subur. Lala kini dipercaya menjadi koordinator pelayanan nasabah. Reza yang dulu arogan, kini menjadi mentor bagi staf baru. Bahkan Pak Andi, yang sempat terancam kehilangan jabatannya, kini menjadi salah satu manajer teladan karena kesungguhannya berubah dan membimbing timnya dengan hati. Hari itu, koperasi mengadakan acara kecil. Mereka mengundang masyarakat sekitar, termasuk para anggota baru dari kalangan sederhana. Di halaman depan, dipasang panggung kecil. Ada spanduk bertuliskan, koperasi untuk semua, bukan untuk segelintir. Lala berdiri di atas panggung, memberikan sambutan yang menyentuh. Beberapa bulan lalu, kami adalah orang-orang yang lupa bagaimana cara menghargai. Tapi seseorang datang, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengajarkan kami arti menjadi manusia. Dan karena itulah, kami di sini hari ini, bukan sebagai staf koperasi, tapi sebagai pelayan yang lebih baik. Di antara kerumunan, seorang pemuda bertanya pada Pak Jaya, "Pak, kenapa Bapak memilih menyamar? Bukankah lebih mudah datang langsung sebagai atasan?" Pak Jaya tersenyum. Karena manusia sejati tidak terlihat dari cara dia menyambut bos, tapi dari caranya menyambut orang asing yang tak dikenal. Koperasi itu kini menjadi lebih dari sekadar tempat simpan pinjam. Ia menjadi simbol dari perubahan, pengingat bahwa kesombongan bisa menjatuhkan siapa saja, dan kerendahan hati bisa menyelamatkan semua. Dari seorang gembel yang datang tanpa dihargai, kini tumbuh keluarga besar yang tidak lagi melihat penampilan, tapi melihat hati. Dan jika ada satu pelajaran yang diingat oleh semua staf di sana, itu adalah ini, hargai semua orang, karena kita tak pernah tahu siapa yang sedang menguji kita. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu,